Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Lianti dengan NPM 223110079 dari kelas 6D Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi Universitas Tulang Bawang Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembuatan produk steril. Produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk yang terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Yang termasuk sediaan steril yaitu preparat atau sediaan, parenteral atau obat suntik, preparat untuk mata, dan preparat irigasi misalnya infus. Nah, penggunaannya tidak melalui garis pertahanan tubuh manusia yaitu membran kulit dan mukosa, maka sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksis yang lainnya. Sesuai dengan CPOB, produk steril dibuat dengan persyaratan khusus. Tujuannya untuk memperkecil risiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen. Pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan secara ketat karena risiko yang ditimbulkan dari obat jenis juga sangat besar. Seperti misalnya sepsis, yaitu inflamasi yang disebabkan karena preparat steril yang tidak memenuhi syarat. Pada proses pembuatan produk steril terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu produk disterilkan dalam wadah akhir atau sterilisasi akhir, post-sterilization. Yang kedua, produk diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap aseptis processing. Terdapat beberapa sumber-sumber kontaminasi. Yang pertama yaitu ada udara atau lingkungan. Udara merupakan sumber kontaminan utama dalam proses pembuatan obat, sehingga di dalam CPOB diatur adanya syarat ruangan. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada. Persyaratan HVAC dalam proses pembuatan obat diatur sangat ketat dalam CPOB. Yang kedua ada manusia atau personel. Terdapat lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan yang berhubungan dengan manusia. Bakteri-bakteri tersebut ditemukan di usus halus, mata, hidung, mulut, rambut, dan kulit. Kulit manusia dapat mengandung 1000 mikroba. Yang ketiga pada mesin dan peralatan. Meskipun terlihat sangat halus, permukaan mesin atau peralatan dapat menjadi gudang bakteri. Permukaan kritis, permukaan yang bersentuhan langsung atau berakibat langsung terhadap sterilitas produk, wadah, atau penutupnya. Permukaan kritis ini harus senantiasa dijaga sterilitasnya sebelum dan selama proses produksi berlangsung. Ada beberapa persyaratan CPOB 2018 pembuatan produk steril. Yang pertama yaitu umum, kedua personalia, ketiga bangunan fasilitas, keempat peralatan, kelima sanitasi, keenam air, ketujuh pengolahan, kedelapan sterilisasi, kesembilan filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah akhirnya, 10 penyelesaian produk steril, dan yang terakhir pengawasan mutu. Klasifikasi ruang bersih dan sarana udara yang bersih. Area bersih untuk pembuatan produk steril digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan. Tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan risiko kontaminasi oleh partikulat atau mikroba pada produk atau bahan yang ditangani. Kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruang bersih. Pada pembuatan produk steril dibedakan menjadi 4 kelas kebersihan. Pada kelas A, zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, misal zona pengisian wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, dan penyambungan secara aseptis. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per detik pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Keadaan laminar yang selalu terjaga hendaklah dibuktikan dan divalidasi. Aliran udara searah berkecepatan lebih rendah dapat digunakan pada isolator tertutup dan kotak bersarung tangan. Pada kelas B, untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A, dan kelas C dan D area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung risiko lebih rendah.
Prinsip desain, semua bangunan dan fasilitas hendaklah sedapat mungkin didesain untuk mencegah personil yang melakukan pengawasan atau pengendalian masuk bila tidak diperlukan. Area kelas A atau B hendaklah didesain sehingga semua kegiatan dapat diamati dari luar. Konstruksi bangunan, standar konstruksi bangunan untuk suatu ruang bersih lebih tinggi dari bangunan lain. Bahan konstruksi yang digunakan berbeda dengan yang digunakan untuk ruang lain. Antara lain, ruang bersih dibangun dengan struktur kedap udara, permukaan ruang bagian dalam harus licin, mudah dibersihkan, dan disanitasi. Klasifikasi ruang bersih dan sarana udara yang bersih. Ruang bersih dan sarana udara yang bersih dinyatakan terkualifikasi setelah didapat hasil yang stabil dan memenuhi persyaratan selama 5 hari berturut-turut pada kondisi non-operasional. Untuk tujuan klasifikasi, hendaklah dipakai alat penghitung partikel portable dengan selang pendek untuk pengambilan sampel. Apabila menggunakan sistem pengambilan sampel dari jarak jauh yang menggunakan selang panjang, pada sistem aliran udara unidireksional hendaklah digunakan sampel Hertz isokinetis. Air flow test digunakan untuk mengukur kecepatan dan keseragaman aliran udara dan tingkat atau jumlah pasokan udara. Pengukuran distribusi kecepatan aliran udara ini diperlukan dalam ruang aliran udara searah, UDAF atau LAF, dan jumlah pasokan udara untuk non-LAF. Pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih. Ruang bersih dan sarana udara yang bersih harus dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung. Penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan studi analisis risiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh selama penentuan klasifikasi ruangan atau sarana udara yang bersih. Untuk zona kelas A, pemantauan partikel hendaklah dilakukan selama proses kritis berlangsung, termasuk perakitan alat, kecuali bila dijustifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat penghitung partikel atau menimbulkan bahaya, misal organisme hidup dan bahan berbahaya radiologis. Pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih di mana berlangsungnya kegiatan aseptis hendaklah sering dilakukan pemantauan, misal dengan cawan papar, pengambilan sampel udara secara volumetris, dan pengambilan sampel permukaan dengan menggunakan cara usap dan cawan kontak. Pengambilan sampel selama kegiatan berlangsung tidak boleh mempengaruhi perlindungan zona. Hasil pemantauan hendaklah menjadi bahan pertimbangan ketika melakukan pengkajian catatan batch dalam rangka pelulusan produk jadi. Permukaan tempat kerja dan personel hendaklah dipantau setelah suatu kegiatan kritis selesai dilakukan. Pemantauan tambahan secara mikrobiologis juga dibutuhkan di luar kegiatan produksi, misal setelah validasi sistem pembersihan dan sanitasi. Personil pada proses pembuatan produk steril, hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di area bersih. Hal ini penting khususnya pada proses aseptik. Inspeksi dan pengawasan dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Personil yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Personil yang memasuki area bersih atau area steril harus mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan hendaklah mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Jadi kesimpulannya, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Nah, manajemen farmasi di industri adalah manajemen persediaan, quality assurance, pengembangan produk, quality control, dan CPOB. Industri farmasi memiliki persyaratan khusus dalam manajemen mutu produknya, yaitu harus memenuhi aturan cara pembuatan obat dengan baik sesuai dengan CPOB. Penerapan manajemen mutu ditujukan untuk menghasilkan obat yang berkualitas. Mutu obat tidak hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi yang sangat penting
adalah mutu obat harus dibentuk ke dalam produk tersebut. Untuk menjamin mutu suatu obat tidak cukup hanya mengandalkan pada suatu pengujian, namun seluruh proses harus dikendalikan dan dipantau secara teliti dan cermat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.